Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia begitu. Karena sang firman ini keluar dari Bapa begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, firman memang keluar dari Bapa. Gitu. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak apa bedanya begitu, Bang, dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali ya Allah sama berfirman. Yesus juga diciptakan begitu. dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, Sama. kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang aja dengarkan. Yesus Baik, tidak teman, diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Dia dilahirkan. Dia dilahirkan, Bang, bukan diciptakan. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi diciptakan ada. Itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya. Apa itu? Ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu dan rohnya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia begitu, Bang. Bukan berarti ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi menjadi anaknya Maria. Karena firman tidak diciptakan, Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Begitu. Lah, Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman. Firman gitu. Maksudnya? Logos. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 1 itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? Ya itu dia, karena itu berinkarnasi, Bang, begitu. Dia berinkarnasi pula. Maksudnya apa berinkarnasi? Gitu. Maksudnya apa berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi? Iya, saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan dirinya. Tuhan berubah. Gitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa, kan sebagai itu kan karangan kalian. Itu karangan penyelamatan kalian. Gitu. Itu karangan gereja. Itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus. Itu bukan karangan kami, itu dari kitab kok, Bang. Ya itulah kitab kalian, karangan kalian. Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini, coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena orang ini kan pengikut Kristus. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kan Yesus yang harus dipercaya.
Mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana inkarnasinya? Di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Yesus yang harus dengan Allah itu dipercaya. sendiri, Yesus, Paman, Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan firman menjadi manusia gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelumnya Nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. Yang harus dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan hambanya yang suci. Iya, karena kan siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yesus yang harus sendiri dipercaya berkata siapa, kepada perantaran nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus atau yang Anda sebutkan tadi? Begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui perantara nabi-nabi begitu. Yesus sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 dia mengatakan, ayat 58 dia berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini, dia sudah ada sebelum Abraham Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kebawa aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya, baru dia ada. Sekarang permasalahannya, di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi? Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ada. Sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang kamu bahas? Karena yang Allah harus dipercaya Yesus melalui perantara nabi nubuat gitu. Karena melalui perantara nabi. Kan Yesus yang harus dipercaya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan nabi-nabi itu menubuatkan. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia, di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang lalu. Kenapa begitu. Bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus ada di bumi belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu?
Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Alamak. Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya. Yang ada cuma babi. Inkarnasi itu Apa itu namanya? Perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan tidak kelihatan. Apa sih orang Allah ini? menyatakan Apa dirinya. sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya, yang ada tinggal babinya. Itu beda Yesus lah. Itu mengatakan kan manusia begitu, Bang, bukan roh. apa sih? Inkarnasi itu perwujudan Anda roh. pandai-pandaian Anda ini, pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok Bang. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan, Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Kan Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu berarti artinya Alamak. Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia Roh berkata Allah begitu? menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Kan sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu Bukan tidak bisa kemudian menjadi manusia. Aku Jadi dan Bapa siapa adalah yang satu apa? satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan Oh, itu itu. hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau Allah. hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ya secara inkarnasi dalam Ya kemanusiaan. itu mulai lagi kan, alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa. Gimana dari sih? Anak. Jadi kehendak Dia- Bapa dan kehendak Yesus itu beda? Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat. Patuh dan taat terhadap Apa sih? Bapaknya gitu. Apa sih satu orang misi. ini? Tidak bisa Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum Berarti satu berinkarnasi. kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Tapi- Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi gitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh,
ya Allah yang karim. Secara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya, karena Berkata dalam kemanusiaannya. anak bukan bapa, begitu. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini bapak atau bukan? yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Firman. Nah, berarti bukan bapak. Ya secara inkarnasi bukan bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. Yang datang sebagai manusia ini bapak atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah tapi bukan bapa. Allah tapi bukan bapa. Pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Allah yang Yunani atau disembah bahasa Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi. Nubuat lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi, untuk apalagi dia menubuatkan dirinya, kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan Sudah. dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan, di barang siapa? Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? 10 Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. Hakikat. Satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan marah aja Bang, cuma jangan Bentar, marah. Yohanes jangan 8. marah, cuma. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat. Jangan marah aja. Kalau tunjukkan ayat 3 harus sesuai dengan Coba Alkitab. baca nomor 15, 16, 17. Ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Bapak dan anak beda pribadi. Bapak dan anak berapa? Satu esensi yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi. Allah, gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu Allah, kiper. begitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. kehendak itu ada Kau di itu Bapa, ular tua juga kuasa memang. ada di Kalian anak. itu semuanya Keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa ada dipisahkan. dua Pula. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bisa dipisahkan Kalau pula. pisahkan, itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapak dan anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya Lah itu yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng Yesus. kau kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya sekalipun dia Alah, mengalami ngarang bebas kau. itu Alah. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya, orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau baca kesakitan, dulu itu, kau baca kematian dulu begitu. tuh. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya Kan yaitu berarti mereka. dua kan? Iya, berarti dua hakikatnya kan? Hakikatnya mereka Udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu itu Itu Allah. konsepmu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu.